Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sristianingsih. Untuk mungkin sekitar 16-18 minggu ke depan saya yang akan memberikan materi tentang larutan. Nah, untuk pertemuan pertama ini saya akan mungkin membahas atau mengupas kembali poin-poin yang pernah dipelajari di kimia dasar. Jadi untuk yang kimia dasarnya merasa masih kurang, nah itu perlu diperbaiki lagi agar di dalam materi ini tidak kebingungan. Jadi untuk yang pertama, outline dari apa yang akan saya berikan sekarang adalah yang pertama, mendefinisikan istilah yang disebut dengan solution. Nah, solution ini adalah larutan, kemudian solute, kemudian solvent. Jadi yang pertama, kita akan memahami apa itu definisi dari solution atau larutan, kemudian solute dan solvent. Nah, solute dan solvent ini akan kita bahas lagi. Kemudian yang kedua adalah membedakan apa itu larutan, campuran, dan koloid. Dan yang ketiga, mendeskripsikan beberapa jenis atau jenis-jenis dari larutan. Larutan itu ada apa saja. Kemudian yang terakhir, membedakan apa itu larutan yang tidak jenuh, jenuh, dan sangat jenuh. Mungkin di SMA sudah sering dibahas tentang ini. Ini saya mau flashback kembali. Jadi di dalam kimia itu sebenarnya kita hanya mempelajari satu hal, tetapi satu hal ini menjadi sangat luas. Matter atau materi. Kita akan membahas tentang klasifikasi materi. Materi itu atau yang dalam bahasa Inggris matter itu terdiri dari dua jenis. Yang pertama adalah pure substance, kemudian yang kedua adalah campuran. Pure substance ini maksudnya adalah sesuatu yang murni, murni tanpa ada tambahan dari yang lain. Jadi benar-benar dari dirinya sendiri atau objek itu sendiri atau bahan itu sendiri. Jadi pure substance. Pure substance ya. Kemudian yang kedua adalah mixture. Mixture ini apa? Mixture ini adalah campuran. Nah, campuran dan pure substance tadi masih dibagi lagi. Jadi suatu senyawa murni atau substansi murni ini bisa dibagi menjadi dua. Yang pertama adalah elemen. Elemen itu apa? Elemen adalah unsur. Mungkin di dalam kimia dasar sudah dibahas ya. Jadi unsur itu apa? Ada apa saja itu bisa dilihat secara lengkap di tabel periodik unsur. Kemudian dari pure substance ini ada juga yang namanya compound atau suatu senyawa. Jadi ini unsur, ini adalah senyawa. Kemudian dari mixture tadi ya, mixture itu terdiri dari campuran yang homogen dan campuran yang heterogen. Nah, di dalam elemen ini, contohnya ini adalah grafit itu yang biasanya kita pakai buat nulis. Nah, yang warna hitam di pensil itu namanya grafit. Nah, ini contoh adalah elemen dari karbon misalnya. Grafit ini terdiri dari C, kemudian berikatan dengan C yang lain. Atau gampangnya kita sebut sebagai unsur karbon. Kemudian ada juga namanya kompon. Kompon ini adalah suatu senyawa. Contohnya adalah air. Air ini rumus kimianya adalah H2O. Ini yang merah ini adalah O, kemudian yang biru ini adalah H. Kalau dideskripsikan di sini. Jadi suatu senyawa itu adalah gabungan dari beberapa unsur atau beberapa elemen. Kemudian saya lanjutkan ke campuran. Jadi campuran yang bersifat homogen seperti apa? Contohnya ini apa? Jus lemon ya. Ini digambar. Ini kan tadi di sini kan ini sudah kita ketahui bahwa ini adalah air. Jadi di sini tuh air.
Nah, yang pink-pink ini itu adalah ini apa? Lemonnya. Ini deskripsi kasar seperti itu ya. Kemudian ada campuran yang bersifat homogen, maaf heterogen. Contohnya adalah air dan minyak dan air. Minyak dan air ini sudah apa ya sudah kita sangat kenal dari zaman dahulu bahwa minyak dan air ini adalah dua zat yang tidak bisa bersatu. Makanya ini kita sebut dengan campuran heterogen. Sebenarnya definisi dari campuran heterogen itu apa dan campuran homogen itu apa? Nanti kita akan bahas. Jadi ini klasifikasi dari materi, semoga bisa dipahami dulu dari sini ya. Materi dibedakan menjadi dua, kemudian di sini ada penyusunnya. Di sini ada unsur, kemudian senyawa, campuran homogen dan heterogen. Nah, ini coba saya flashback dulu materi dari kimia dasar. Nah, ini mungkin yang sering dibingungkan ya antara unsur, senyawa dan campuran. Ini unsur, ini senyawa, campuran ya. Ini coba saya bedakan. Di dalam suatu bejana ini ada hidrogen. Jadi hidrogen itu kan H2. H2 ya. Ini H, kemudian di sini juga H. Itu adalah hidrogen. Jadi dia membentuk ikatan antara H dengan H, itu hidrogen. Nah, kemudian di sini yang di sebelah kanan itu adalah suatu senyawa. Senyawa apa? Ya, benar. Senyawa air di situ. Air, rumus kimianya apa? Rumus kimia dari air itu adalah H2O. Ya, di sini. Jadi di sini itu ini adalah hidrogen, kemudian di sini air. Ini saya coba bahas satu persatu dulu. Ini kalau dilihat lagi, ini kan seperti ini. Nah, itu adalah maksudnya H2. Jadi H dengan H gitu. Oke. Ini kita sebut sebagai unsur atau elemen dari hidrogen. Nah, kemudian di sini itu kita sebut sebagai suatu senyawa. Jadi suatu senyawa itu adalah diri dari beberapa unsur. Nah, ini itu adalah O. Kemudian yang kuning ini apa? Nah, hidrogen. Sama dengan ini. Ini H, ini juga H. Nah, ini adalah O. Nah, coba kita lihat satu persatu ya. Jadi yang di sini ini adalah satu hidrogen. Yang di sini juga satu hidrogen. Ini juga satu H2O. Ini satu H2O. Ini satu H2O. Ini miliknya ini ya, ini miliknya ini. Seperti ini. Totalnya berarti di sini ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5. Ini ada 5 H2. Jadi ini saya gambarkan seperti ini adalah bahwa di sini ada bentuk molekul. Jadi bentuk dari molekul H2O itu seperti apa? Ini adalah bentuknya seperti ini. Contohnya di sini bisa kita lihat bahwa ini tuh saya ingin menunjukkan bahwa ini ikatannya yang berbeda. Ini H punyanya ini, kemudian yang ini tuh punyanya ini. Yang di sini punyanya ini. Kemudian yang di sini ini berikatan dengan ini. Saya ingin menunjukkan itu. Bukan berarti ini ada 5H2O, enggak. Saya ingin menunjukkan aja bedanya. Nah, di sini ada hidrogen, ada H2O. Nah, sekarang kita coba bedakan. Kita sudah tahu bahwa ini tuh adalah oksigen.
ini adalah oksigen, ini hidrogen ya, yang kuning hidrogen, kemudian yang ini adalah oksigen. Oke, kita sudah paham. Sekarang kita beralih ke bejana yang nomor 3. Ini adalah campuran, bejana nomor 3 adalah campuran, bejana nomor 4 juga apa? Juga campuran. Nah, sekarang apa yang membedakan? Apa coba yang kira-kira membedakan? Ya, jadi di sini itu oksigennya lebih banyak dibandingkan dengan bejana nomor 3. Maaf, bejana nomor 4. Jadi ini oksigennya lebih banyak. Kalau yang di sebelah sini bejana nomor 4, dia hidrogen yang lebih banyak. Nah, kalau yang ini adalah oksigen yang lebih banyak. Nah, sekarang kalau kita lihat lebih lanjut, di sini ada hidrogen, ada oksigen di bejana nomor 3. Di bejana nomor 2, ada enggak oksigen dan hidrogen? Ya, ada. Tetapi kenapa ini kita sebut sebagai sebuah senyawa, ini adalah senyawa, tetapi kenapa nomor 3 dan nomor 4 itu adalah campuran? Nah, kalau sudah bisa membedakan berarti sudah paham. Coba saya di sini jelaskan ya. Jadi ini memang benar. Jadi di sini juga ada oksigen, di sini ada oksigen, ada hidrogen juga, baik di bejana nomor 2, 3, dan 4. Tetapi yang bisa membedakan adalah, coba kita lihat. Jadi oksigen di sini, oksigen dengan hidrogen dia berikatan. Seperti ini ya. Oh, Pak. Dia berikatan seperti ini. Nah, sedangkan di sini coba kita lihat. Ini itu O dengan O. Ini O dengan O, ini H dengan H. O dengan H berikatan tidak? Tidak. Jadi berbedanya itu. Di sini O dengan H berikatan, yang di sini O berikatan dengan O, H juga berikatan dengan H. Sehingga kita tidak bisa menyebut ini adalah sebuah senyawa karena dia adalah campuran dari elemen hidrogen dan elemen oksigen. Begitu pula yang bejana nomor 4, ini adalah campuran dari elemen oksigen dan elemen hidrogen. Oke, paham ya dari sini. Hanya saja apa yang membedakan di sini oksigennya lebih banyak, di sini oksigennya lebih rendah. Paham? Mudah dipahami kan? Jadi kenapa ini disebut sebagai senyawa? Karena ada ikatan antara oksigen dengan hidrogen. Sedangkan di sini tidak ada. Ibaratnya adalah gas oksigen dicampur dengan gas hidrogen dalam suatu bejana. Nah, kalau yang ini itu adalah suatu bejana yang berisi air. H2O ini air ya. Oke, saya lanjutkan ke slide selanjutnya. Ini adalah contoh dari campuran heterogen. Ini gampang ya, heterogeneous berarti dia heterogen. Kalau homogeneous berarti dia homogen. Di sini dicontohkan, ini cyanida apa? Ini pasir ya. Di sini gula. Coba ketika mungkin kita pernah bikin oralit atau mungkin teh gitu ya di rumah. Ini tuh kan gula ditambah air, akan membentuk larutan gula seperti ini. Kira-kira antara gula dan air bisa dibedakan tidak? Ketika kita membuat larutan misalnya teh atau ini aja lah, oralit. Kalau oralit ada garamnya, ya larutan gula. Ini nih, wedang gula wis. Nah, ketika kita membuat wedang gula ditambah air, ini akan menjadi wedang gula ya. Bisa nggak dibedakan antara gula dan airnya? Bisa nggak membedakan? Jawabannya adalah tidak bisa dibedakan.
Atau mungkin di sini ada yang bisa membedakan itu. Bisa coba dikasih tahu. Kira-kira di dalam wedang gula itu kita bisa membedakan mana itu gula, mana itu air. Kemudian ini saya coba contohkan lain, mungkin waktu kecil kita pernah bermain ini ya, mencampurkan pasir dengan air. Misalnya kita taruh di dalam gelas, kira-kira apa yang terjadi? Nah, bisa dipastikan di sini adalah pasir, pasirnya di bawah karena dia lebih berat, kemudian yang di atas ini adalah air. Pertanyaan selanjutnya adalah, bisa nggak membedakan antara pasir dan air? Apa masih bisa dibedakan antara pasir dengan air? Oke, gimana? Berarti masih bisa dibedakan. Nah, sekarang, apa bedanya kalau begitu campuran homogen dan heterogen itu definisinya seperti apa? Nah, campuran heterogen berarti kita bisa masih melihat unsur-unsur penyusunnya. Kita masih bisa membedakan mana itu pasir, mana itu air. Karena tidak tercampur dengan sempurna. Jadi kalau heterogen kita tuh masih bisa melihat unsur penyusunnya. Sedangkan kalau homogen bagaimana? Oke, kalau homogen itu kita tidak bisa melihat unsur penyusunnya, mana yang gula, mana yang air, kita tidak bisa lihat. Oke, paham ya? Saya lanjutkan. Nah, jadi definisi sebuah larutan. Larutan itu apa sih? Jadi larutan itu adalah campuran homogen yang terdiri dari 2 atau 3 substansi. Contoh oralit. Oralit itu kan terdiri dari air, garam, oralit itu ya, air, garam, gula. Ini kan ini ya, terdiri dari campuran 2 atau lebih. Jadi ini juga termasuk larutan. Begitu ya. Jadi definisi larutan itu adalah suatu campuran homogen yang bisa terdiri dari 2 atau lebih substansi. Nah, larutan itu sendiri nanti bisa dibedakan lagi. Oke, saya harap dari sini paham. Selanjutnya kita akan coba mendalami tentang apa itu solvent dan solut. Jadi misalnya di sini ya, pelarut. Pelarut itu berarti apa? Suatu zat yang melarutkan. Melarutkan dia di sini. Kalau dalam bahasa Inggris kita sebut sebagai solvent. Nah, kemudian ketika kita mencampurkan 2 zat atau lebih, pasti ada zat yang terlarut. Nggak mungkin ya, kalau misalnya nggak ada zat yang terlarut. Ini yang terlarut. Contoh misalnya, kita membuat larutan oralit. Berarti kalau misalnya kita bikin oralit, larutnya apa? Air. Nah, di sini zat terlarutnya apa? Ya, zat terlarutnya adalah gula dan garam. Oke, bisa dibedakan ya. Jadi apa itu sebenarnya pelarut? Jadi pelarut itu adalah sesuatu yang digunakan untuk melarutkan. Jadi apakah selamanya pelarut itu air? Jawabannya adalah tidak. Jadi air itu hanya contoh sederhana dan memang banyak digunakan. Jadi pelarut-pelarut yang umum digunakan itu adalah air. Biasanya digunakan untuk melarutkan banyak senyawa. Contohnya misalnya kopi, itu kan biasanya pakai air ya. Biasanya kalau memang sesuatu yang diminum itu adalah kebanyakan air. Nah, salah satu yang lain, contoh pelarut yang lain adalah ini, turpentin. Nah, ini biasanya untuk cat misalnya. Jadi kalau misalnya gini, kita mau melarutkan cat, misalnya cat yang biasanya tukang bangunan itu gimana? Nggak mungkin kan dicampur dengan air, pasti nggak cocok. Kemudian ini, aseton. Ini saya yakin kalian sudah paham ya aseton. Aseton itu adalah biasanya yang digunakan untuk menghilangkan tinta, menghilangkan kuteks. Ya, itu adalah aseton. Aseton juga bisa digunakan pelarut.
Kemudian yang terakhir ini yang saya contohkan adalah etanol. Etanol ini adalah alkohol. Nah, alkohol ini bisa digunakan untuk melarutkan apa? Parfum ya. Tapi jangan kepikiran ya, melarutkan ini kopi di dalam alkohol. Nah, jangan kepikiran ya, ini nanti bisa mabuk nanti ya. Jadi gitu. Jadi untuk menentukan pelarut, jadi ini ya, pelarut dan zat terlarut ini adalah pasangan. Jadi kalau misalnya kita itu mau melarutkan makanan atau minuman ya, minuman, kemungkinan kita melarutkannya di dalam air, kebanyakan di situ. Tapi kalau misalnya cat nggak bisa dengan air, kayak gitu. Jadi ini ada sesuatu, ada pasangannya. Jadi ini pasangannya ada. Nah selanjutnya zat terlarut. Jadi senyawa kimia yang berbeda-beda itu terlarut atau larut di dalam larutan yang berbeda juga. Jadi maksudnya adalah tidak bisa disamakan. Kita ingin melarutkan misalnya NaOH gitu ya, NaOH mungkin lebih larut mana misalnya dalam aseton atau dalam air. Nah, contoh itu contoh seperti itu. Jadi digunakan dalam konteks yang berbeda, dalam kondisi yang berbeda pada masing-masing kondisi maksudnya ya. Jadi contoh senyawa yang kuat seperti HCl, asam klorida, ini dapat berubah menjadi ion. Tetapi ketika kita menggunakan amonia, hanya terdisosiasi secara sebagian. Nah, ini mungkin akan kita bahas lebih lanjut. Contoh ya, di sini sudah digambarkan dengan sangat gamblang. Ini adalah solvent. Solvent ini adalah pelarut, ini adalah solut. Contoh ya, solut ini ketika dilarutkan atau dicampurkan dengan solvent, maka akan membentuk solution. Solution ini larutan itu. Oke, di sini mudah bukan? Kita sekarang sudah tahu apa itu campuran, kemudian apa itu pelarut, dan apa itu zat terlarut. Nah, selanjutnya kita akan latihan. Coba. Jadi, sebenarnya definisi larutan itu apa di dalam bahasa sendiri? Coba ditulis di sini. Kemudian campuran itu apa? Nah, koloid ini apa? Koloid. Coba didefinisikan. Kemudian diberikan contoh larutan apa saja. Contoh campuran di sini apa saja. Contoh koloid di sini apa saja. Kemudian yang kedua, sekarang coba kita lihat nama campuran. Contoh misalnya kopi. Kopi ini adalah suatu campuran. Oke, termasuk homogen apakah heterogen? Terus kemudian bisa dicoba list dengan yang lain. Tidak harus makanan, bisa senyawa-senyawa yang lain. Oke, itu adalah latihannya ya. Ini bisa di screenshot. Yang pertama ini adalah menentukan jenis dan definisi. Kemudian yang kedua adalah menentukan juga jenis campuran. Oke. Untuk nanti hasil diskusinya bisa di-post di sini ya. Sudah saya buatkan folder Introduction of Solution, bisa diskusi di sini. Kemudian, oke. Sebenarnya kita itu sudah sangat sering menggunakan larutan dalam kehidupan sehari-hari ya. Nah, ini contoh apa ini? Oke, contoh sirup. Bentar lagi Ramadan. Jadi pengen ya. Nah, ini saya mau berikan highlight sebentar. Ketika misalnya kita ada tamu, kemudian kita ingin memberikan jamuan lah, minuman misalnya ya. Ketika kita memberikan di gelas seperti ini, dengan seperti ini, kemudian di gelas seperti ini, di jenis seperti ini, kira-kira apa yang bisa kita bedakan? Yang pertama adalah apa? Oke, yang pertama bisa kita bedakan itu adalah volume.
ini, gelas ini dengan gelas-gelas yang lain itu pasti volumenya berbeda. Sehingga ketika kita tahu udah volumenya berbeda, maka ketika kita ingin membuat sirup, jumlah sirupnya bagaimana? Volume sirupnya berbeda juga. Nah, itu ini adalah sebuah pengantar yang ingin saya sampaikan bahwa misalnya kita coba misalnya di sini kita kasih separuh, di sini kita kasih sirup separuh, sirup ini air. Kemudian di sini ini air, ini sirup. Nah, di antara dua ini, kira-kira ini kan bejananya sama ya, bejananya sama, otomatis volumenya juga sama. Nah, ketika kita memberikan sirup dan air dalam dalam jumlah yang berbeda, apa yang berbeda? Oke, rasanya beda. Ini pasti lebih manis, ya kan? Inilah yang kita sebut dengan konsentrasi. Ini adalah pengantar, kita akan membahasnya minggu depan. Oke, terima kasih. Saya akhiri, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.